Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Anda mahasiswa, Bapak ucapkan selamat bergabung kembali pada pertemuan kita yang keempat pada pembelajaran sistem pengendalian manajemen dengan materi pusat tanggung jawab pendapatan dan juga beban. Pertama, Bapak ucapkan selamat melaksanakan ibadah puasa Ramadan kepada kita yang melaksanakan. Semoga kita masih bisa memaksimalkan upaya kita untuk terus belajar walaupun dalam kondisi kita berpuasa, namun harus tetap dengan penuh semangat dan keinginan yang besar untuk mempelajari banyak hal di bulan Ramadan ini. Anak-anak mahasiswa, Bapak akan menjelaskan terlebih dahulu tentang materi kita pada hari ini, dimulai dengan pengantar bahwa sesungguhnya dalam aktivitas dan juga dunia industri tentunya memiliki manajer yang tentunya akan bersifat untuk menentukan apa yang terbaik untuk organisasi tersebut. Nah, seorang manajer memiliki hierarki, ada bidang-bidangnya, ada pusat-pusat yang akan bertanggung jawab terhadap hal itu. Nah, dengan adanya tersebut membentuk suatu hierarki yang bertujuan untuk bagaimana memaksimalkan upaya tersebut bisa dilaksanakan dengan efektif. Nah, anak-anak mahasiswa, kita lihat di sini bahwa setiap manajer ini memiliki anggota-anggota. Nah, ini yang akan kita lihat siapa yang akan bertanggung jawab dan bagaimana bentuk pertanggungjawaban mereka. Nah, tentunya anak-anak mahasiswa, setiap aktivitas perusahaan tentunya ingin mendapatkan laba dan keuntungan yang sebesar-besarnya. Nah, mereka memaksimalkan tersebut baik dari input yang akan mereka lakukan atau output yang akan mereka lakukan. Nah, anak-anak mahasiswa, silahkan diikuti materi hari ini dengan baik karena akan ada kuis yang akan kita selesaikan pada akhir perkuliahan ini pada e-learning UPI YPTK. Nah, anak-anak mahasiswa, kita lihat di sini apa yang dimaksud dengan pusat pertanggungjawaban tersebut. Jadi, pusat pertanggungjawaban merupakan organisasi yang dipimpin oleh seorang manajer yang bertanggung jawab terhadap aktivitas yang dilakukannya. Pada hakikatnya, perusahaan yang merupakan sekumpulan pusat-pusat tanggung jawab yang masing-masing diwakili oleh sebuah kotak dalam bagan organisasi. Jadi, anak-anak mahasiswa, pusat pertanggungjawaban tersebut mewakili dalam satu substruktur yang ada. Jadi, mereka membidangi satu bidang yang tentunya bidang tersebut akan bertanggung jawab penuh terhadap hal tersebut. Nah, jadi anak-anak mahasiswa, bagaimana sifat pusat tanggung jawab? Jadi, sifat pusat tanggung jawab muncul guna mewujudkan satu atau lebih maksud yang disebut sebagai cita-cita. Nah, untuk mewujudkan cita-cita tersebut, maka manajemen senior menentukan sejumlah strategi. Nah, fungsi dari berbagai pusat tanggung jawab dalam perusahaan adalah untuk mengimplementasikan strategi-strategi tersebut. Jadi, tentunya kita akan lihat setiap pusat-pusat tanggung jawab tersebut memiliki strategi-strategi yang akan nantinya mereka implementasikan untuk mencapai apa yang mereka inginkan. Nah, anak-anak mahasiswa, kita lihat model tanggung jawab tadi ada input, kemudian juga ada pekerjaan yang mereka lakukan, kemudian juga ada output yang nanti akan mereka ciptakan. Tentunya dari ketiga aspek ini yang akan kita ditinjau. Dari ketiga ini akan menentukan apakah perusahaan tersebut efektif berjalan atau tidak. Jadi kita lihat di sini yang pertama, input itu input sumber daya yang digunakan dan diukur dari biayanya. Jadi apa yang akan dijadikan sebagai standar ukur daripada penciptaan suatu pekerjaan tersebut itu apakah bagaimana siapa yang bekerja, modal produksi yang digunakan, jam waktu kerja yang dilakukan, berapa bahan yang didapatkan. Ini adalah diukur dengan sistem biaya. Jadi
input dan diukur dengan sistem jam kerja atau kilogram yang ujungnya dijadikan sebagai biaya tersebut. Nah, kemudian juga ada pekerjaan yang akan dilakukan. Jadi, seberapa banyak pekerjaan tersebut, bagaimana model pekerjaannya, dan apa yang akan mereka kerjakan ini ditentukan oleh mode tanggung jawab tadi. Yang ujung-ujungnya adalah bagaimana output atau barang jasa itu bisa dihasilkan. Kemudian, anak-anak mahasiswa, hubungan antara aktor antara input dan juga output tadi. Jadi kita lihat di sini bahwa manajemen ini bertanggung jawab untuk memastikan hubungan optimal antara input dan juga output. Nah, di sejumlah pusat tanggung jawab, hubungan ini bersifat timbal balik dan langsung. Akan tetapi, sejumlah situasi input tidak secara langsung berkaitan dengan output yang dihasilkan. Jadi, beberapa bidangnya memang berkaitan. Input yang mereka dapatkan dengan output yang akan mereka hasilkan tentunya ini akan ada berkaitan. Nah, anak-anak mahasiswa tentunya kita pelajari dalam fungsi-fungsi manajemen bahwa sesungguhnya dalam rangka mencapai fungsi manajemen ini dilihat dari seberapa efisien dan seberapa efektif hal tersebut bisa diwujudkan. Jadi konsepnya adalah efisien ini diukur dengan cara membandingkan biaya aktual atau dengan standarnya. Jadi apakah sudah sesuai nggak antara biaya yang mereka lakukan dengan input yang mereka hasilkan dengan biaya yang mereka keluarkan. Jadi kalau tidak sesuai berarti tidak efisien berarti. Kemudian juga efektif diukur dengan cara hubungan antara output yang dihasilkan dengan suatu pusat tanggung jawab dan tujuannya. Jadi kalau seandainya pusat tanggung jawab tersebut tidak mampu mencapai progres yang dihasilkan, artinya tidak efektif, berarti perlu ada sistem kontrol dan juga evaluasi. Kemudian anak-anak mahasiswa, kita lihat kembali di sini ada jenis-jenis pusat tanggung jawab yang perlu kita pelajari. Jadi kita lihat di sini ada pusat pendapatan, kemudian ada pusat beban dan biaya, kemudian juga ada pusat laba, kemudian juga ada pusat investasi. Jadi keempat pusat ini yang akan bertanggung jawab nantinya terhadap suatu perusahaan ini bisa berjalan efektif, mulai dari pusat pendapatan, kemudian biaya atau pusat beban, kemudian juga ada pusat laba, kemudian juga ada pusat investasi. Nah, seorang yang berpikir tentang keuangan, bagaimana menjalankan roda keuangan dalam perusahaan ini, tentunya harus memahami keempat ini memiliki cara kerjanya masing-masing gitu. Jadi tidak bisa disamakan antara pusat pendapatan nanti dengan pusat laba. Tidak bisa disamakan antara pusat laba dengan pusat investasi. Mestinya sejatinya seperti itu yang akan terjadi. Kemudian anak-anak mahasiswa, kita lihat di sini. Ini yang menjadi kita lihat yang ada dua buah. Yang pertama itu adalah pusat pendapatan. Jadi pusat pendapatan ini adalah pusat yang nantinya akan berpikir tentang pemasaran dan penjualan dan tidak memiliki wewenang untuk menetapkan harga jual. Jadi mereka lebih berfokus bagaimana pemasaran atau bagaimana penjualan, bagaimana progres penjualan yang terjadi, berapa pendapatan dalam pusat pendapatan tersebut. Itu yang mereka pikirkan gitu. Sementara pusat beban adalah pusat tanggung jawab yang inputnya diukur secara moneter namun outputnya tidak jelas gitu. Jadi dia lebih kepada berapa biaya dalam rangka melaksanakan proses produksi tersebut. Nah, proses produksi atau pusat beban biaya tersebut juga ada dua. Yang pertama biaya teknik dan yang kedua biaya kebijakan. Nah, ini dia yang akan kita lihat nanti. Kemudian ada mahasiswa, yang pertama itu ada biaya teknik. Nah, biaya teknik ini yang jumlahnya secara tepat dan memadai dengan dapat diestimasikan dengan keandalan yang diwajarkan. Contohnya biaya pabrik, biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya perlengkapan ini masuk ke dalam pusat beban tanggung jawab dari biaya teknik tadi. Kemudian yang kedua, pusat beban teknik ini memiliki ciri-ciri. Yang pertama, inputnya dapat diukur secara moneter gitu. Yang kedua, inputnya dapat diukur secara fisik. Yang ketiga, jumlah rupiah dan input yang dibutuhkan untuk memproduksi satu unit output dapat ditentukan. Ini kalau kita lihat kepada biaya teknik dari tadi ada pusat beban tadi. Kemudian yang kedua ada
biaya kebijakan. Jadi biaya kebijakan ini adalah biaya yang tidak tersedia estimasi tekniknya, biaya yang dikeluarkan tergantung pada penilaian manajemen atas jumlah yang memadai atas kondisi tertentu. Pusat biaya kebijakan meliputi unit-unit administratif dan pendukung, operasi lead bank, dan hampir semua aktivitas perusahaan. Jadi output dari pusat biaya tidak bisa diukur secara moneter. Di suatu pusat kebijakan, selisih antara anggaran dengan biaya sungguhnya bukanlah satu ukuran efisien. Jadi kita lihat di pusat beban ini yang menjadi biaya yang mungkin tidak bisa diukur. Nah, biaya kebijakan ini pun juga punya unit-unit bisnis, ada unit administrasi dan pendukung, unit operasi dan lead bank, kemudian juga beberapa unit-unit tergantung biaya kebijakan yang nantinya ditentukan oleh perusahaan tersebut. Nah, kemudian di sini kita lihat ada beban biaya kebijakan tersebut punya ciri-ciri pengendalian. Jadi yang pertama adalah fungsi perencanaan bagi pengeluaran sebagai penganggaran tambahan. Jadi pihak manajemen merumuskan anggaran pusat beban kebijakan dengan menentukan besarnya pekerjaan yang harus diselesaikan, pekerjaan yang harus dilakukan oleh pusat beban kebijakan tersebut. Jadi beban kebijakan ini lebih melihat kepada bagaimana kesinambungan daripada produk tersebut. Kemudian juga ini bersifat khusus tergantung nanti dari inovasi dan keinginan perusahaan tersebut ingin berjalan di arah mana gitu. Ini yang harus nanti dilihat oleh beban dari biaya kebijakan tersebut. Kemudian juga ada anggaran inkremental. Jadi anggaran inkremental ini tingkat biaya sekarang dari pusat beban kebijakan dipakai sebagai titik awalnya. Jadi anggaran inkremental ini sesungguhnya adalah dilihat dari dia memiliki beberapa kekurangan-kekurangan. Yang pertama, tingkat pengeluaran yang ada dari pusat beban kebijakan diterima dan tidak dikaji ulang selama proses pembuatan anggaran tersebut. Kemudian kita lihat di sini bahwa para manajer pusat beban ini biasanya ingin meningkatkan tingkat pelayanan dan dengan demikian cenderung meminta tambahan sumber daya yang dibuat sebagai kasus yang kuat biasanya akan disediakan. Jadi anggaran inkremental ini dilihat bagaimana anggaran-anggaran inovasi yang semakin besar, semakin membuat modalnya semakin terkikis, karena memang biaya dari anggaran kebijakan ini semakin meningkat. Kita lihat di sini contoh seperti anggaran biaya pembuatan metaverse pada Facebook itu menjadikan anggaran produksi dari Facebook ini semakin lebih besar gitu ya, dan menjadikan keuntungan dan laba dari perusahaan tersebut semakin tergerus ya. Ini biasanya akan terjadi bagi perusahaan yang ingin menjadikan dirinya lebih berinovasi sehingga perusahaan tersebut menjadi tetap ada dan diminati oleh para konsumennya. Kemudian kita lihat di sini bagaimana jenis pengendalian keuangan daripada biaya kebijakan tadi. Nah, Anda mahasiswa, kita lihat di sini bahwa tujuan utama dari pusat beban kebijakan adalah untuk mengendalikan biaya dengan mengikutsertakan para manajer guna berperan serta dalam perencanaan, bersama-sama mendiskusikan langkah apa yang akan diambil dan kemudian tingkat usaha yang tepat untuk masing-masingnya. Dengan demikian, dalam pusat beban kebijakan, pengendalian keuangan menjadi hal pokok yang dibahas pada tahap perencanaan sebelum biaya tersebut terjadi. Nah, tentunya seorang nantinya akan berperan dalam manajemen biaya kebijakan tadi harus membuat RAB dulu. Jadi dia perlu memikirkan sebelum ini dilaksanakan berapa biaya yang akan dibutuhkan untuk melaksanakan hal tersebut. Nah, ini yang perlu diinisiasi oleh seorang manajemen dalam biaya kebijakan tadi. Nah, bagaimana pengukuran kinerjanya? Nah, pengukuran kinerja bagi seorang manajer di pusat beban biaya kebijakan adalah untuk mencapai output yang diinginkan. Nah, membelanjakan suatu jumlah yang sesuai dengan anggaran untuk mengerjakan hal ini dianggap memuaskan. Jadi, jumlah melebihi anggaran merupakan alasan untuk prihatin. Jadi, kalau anggaran ini berlebih dari apa yang menjadi ada kekurangan biaya, ini akan menjadikan anggaran tersebut tidak bisa dikeluarkan karena terlalu besar misalnya. Ataupun mungkin kalau seandainya anggaran tersebut kurang dari anggaran, akan mengindikasikan bahwa pekerjaan tersebut belum sudah direncanakan. Artinya seorang manajer pusat beban kebijakan tentunya harus benar-benar menentukan berapa jumlah nilai keuangan yang nantinya ingin mereka buat dalam
beban biaya kebijakan tersebut. Nah, dalam pusat beban kebijakan sebagai lawan dari pusat beban teknik, laporan keuangan bukan merupakan suatu alat untuk mengevaluasi efisiensi dari seorang manajer. Jadi, kalau di pusat beban teknik tentunya sudah jelas berapa modal yang dihasilkan dengan hasil yang akan didapatkan sudah jelas gitu. Jadi, berapa jumlah biaya tenaga kerja, jadi beban biaya tenaga kerja tadi dengan berapa hasil yang akan didapatkan, produksi yang akan dihasilkan oleh beban teknik ini sudah jelas gitu. Tapi kalau beban kebijakan ini nggak bisa diukur gitu, karena memang sifatnya lebih kepada aktivitas yang sifat penelitian dan pengembangan dan juga dari beban biaya operasional. Nah, kemudian kita lihat di sini, ini adalah jabaran daripada pusat beban biaya kebijakan tadi. Yang pertama ada pusat administratif dan pendukung. Jadi kita istilahkan di sini ada supporting unit gitu. Jadi pusat administratif meliputi manajemen senior, korporat, dan manajemen unit bisnis serta para manajer unit pendukung. Jadi pusat pendukung merupakan unit-unit yang menyediakan layanan kepada pusat tanggung jawab. Jadi misalnya kepada beban manajemen teknik misalnya, apa yang dibutuhkan misalnya operasional, kemudian juga logistik dan lain sebagainya. Ini yang kemudian juga kepada biaya pendapatan, lebih kepada misalnya bagaimana biaya marketing dan lain sebagainya. Ini yang akan menjadi pusat administrasi dan pendukungnya. Kemudian juga permasalahan dalam pengendalian. Jadi dalam manajemen support tadi dan juga pendukung tadi punya permasalahan. Jadi permasalahan yang pertama itu kesulitan dalam pengukuran output. Jadi biaya pendukung dan supporting unit tadi nggak bisa kita ukur gitu, karena memang outputnya tidak menonjolkan bagaimana biaya yang akan dikeluarkan untuk pengukuran kinerja keuangan. Dan kemudian yang kedua, tidak adanya keselarasan dalam cita-cita. Umumnya para manajer administratif berusaha keras untuk mencapai keunggulan fungsional. Sekilas keinginan tersebut akan tampak selaras dengan cita-cita perusahaan, tapi kenyataannya ya biaya-biaya pemasaran, biaya marketing dan sebagainya yang dalam rangka mendukung unit kerja bisnis ini kenyataannya tidak sesuai dengan apa yang menjadi cita-cita perusahaan. Kemudian penyusunan anggaran. Jadi anggaran yang diajukan untuk pusat administratif maupun pusat pendukung biasanya terdiri dari satu daftar pos-pos beban dengan usulan anggaran dibandingkan dengan keseluruhan beban aktual pada tahun berjalan. Jadi tentunya dalam penyusunan biaya administratif ini dia dilihat daripada tahun berjalan apa yang akan dilaksanakan oleh perusahaan tersebut. Nah, itu yang akan menjadi ukuran dia untuk menyusun anggaran tersebut. Kemudian pusat penelitian dan pengembangan. Jadi saudara-saudari mahasiswa, dalam pusat penelitian dan pengembangan ini tentunya aktivitas yang dilakukan oleh organisasi Litbang yang merupakan satu kesatuan rangkaian di mana penelitian dasar merupakan titik awalnya, sementara pengujian produk merupakan titik akhirnya. Jadi ini lebih kepada proses inovasi, pengembangan produk, kemudian pengembangan daripada aktivitas lini bisnis, kemudian juga bagaimana meningkatkan pemasarannya. Ini merupakan bagian dari bidang penelitian dan pengembangan. Nah, ciri-cirinya itu tidak terencana gitu. Kemudian yang kedua, seringkali ada tenggat waktu yang lama antara dimulainya penelitian dengan pengenalan produk baru yang berhasil. Jadi seringkali nggak bisa langsung seorang dalam penelitian pengembangan menyatakan ini akan bisa didapatkan, nggak bisa, karena memang ciri-cirinya seperti itu. Kemudian pengukuran kinerja. Nah, anak-anak mahasiswa, di banyak perusahaan manajemen menerima dua jenis laporan mengenai bidang Litbang ini, yaitu jenis laporan yang membandingkan prediksi terakhir mengenai total biaya dengan jumlah yang disetujui untuk masing-masing proyek. Kemudian jenis laporan keuangan yang terdiri dari perbandingan antara pengeluaran yang dianggarkan dengan pengeluaran aktual di masing-masing pusat tanggung jawab. Jadi tentunya bagaimana mengukurnya ini dari dua laporan tersebut. Nah, anak-anak mahasiswa, kita lihat di sini ini adalah bentuk dari fungsi-fungsi personalia dalam unit bisnis perusahaan. Kita lihat di sini ada personalia, kemudian ada. Nah, anak-anak mahasiswa bisa Anda lihat di sini bahwa memang
Ini adalah bagan-bagan model-model daripada pusat tanggung jawab dalam satu perusahaan, yaitu ada personalia, ada keuangan, ada logistik, ada pemasaran, dan juga ada produksi. Dan kemudian juga eh, dari personalia ini tentunya bertanggung jawab terhadap pengelolaan SDM. Nah, kemudian juga ada keuangan yang bekerja untuk melakukan pengelolaan keuangan. Kemudian logistik, lebih kepada pengolahan logistik. Kemudian di bidang pemasaran, bagaimana mengolah pemasaran tadi. Kemudian juga di bidang produksi, jadi bagaimana produksi ini bisa berjalan. Nah, setiap bidang-bidang ini memiliki ukuran-ukuran kinerja. Jadi ada di bidang personalia lebih kepada cost center, kemudian di bidang pemasaran lebih kepada revenue atau keuntungan atau pendapatan tadi, lebih targetnya pemasaran yang dicapai, sementara di bidang produksi target produksi yang dicapai. Jadi di keseluruhan perusahaan ini, jadi perusahaan tersebut tentunya ingin ukuran kinerjanya berdasarkan laba dan keuntungan return of investment tadi. Nah, ini dia bagan modelnya. Anda bisa pelajari dan bisa lihat bahwa setiap model-model ini memiliki ukuran dan bagaimana kerja mereka dan bertanggung jawab terhadap hal apa saja mereka. Nah, anak-anak mahasiswa bisa lihat di sini bahwa ada pusat biaya teknik. Jadi kita kembali melihat hal ini ya. Jadi nah, anak-anak mahasiswa, kita lihat di sini pada pusat biaya teknik. Jadi hubungan antara input dan output ini dapat ditetapkan secara optimal. Jadi berapa jumlah modal tenaga kerjanya, bahan baku yang digunakan, kemudian biaya-biaya yang akan didapatkan untuk biaya produksi tersebut. Ini sesuai dengan output yang akan dihasilkan. Jadi misalnya biaya produksinya adalah sekitar 500.000, yang akan didapatkan itu adalah misalnya dalam bentuk 2 buah kue. Nah, ini sudah jelas. Jadi dengan modal 500.000 itu sudah dengan bahan baku dan juga biaya tenaga kerja sudah akan didapatkan 2 buah kue. Contohnya seperti itu gitu. Nah, kalau kita lihat pada pusat beban biaya kebijakan ini nggak bisa ditentukan gitu. Jadi misalnya antara hubungan input dan output ini tidak dapat diterapkan secara optimal. Contohnya seperti berapa jumlah biaya kebijakan untuk mengeluarkan inovasi dalam produk atau kemasan mereka. Ini nggak bisa juga ditentukan apakah dengan modal input tersebut akan sesuai dengan output yang akan diharapkan. Kemudian yang ketiga ada pusat biaya pendapatan. Jadi input tidak berkaitan dengan output. Jadi sesungguhnya pada pusat biaya pendapatan atau biaya pemasaran ini yang mereka inputnya yang kita lihat di sini adalah bagaimana mereka bisa menjualkan produk tersebut. Jadi intinya adalah pada pusat biaya pendapatan ini kegiatan yang akan mereka lakukan tidak semestinya berkaitan dengan hasil yang akan mereka dapatkan. Belum tentu pada bidang pemasaran telah menjualkan sebanyak 100 produksi pakaian, belum tentu juga nanti akan berkaitan dengan inputnya. Jika mereka masuk kepada hal ini, kegiatan yang akan mereka lakukan, tentunya setiap pada beban biaya pendapatan dan ini cenderung untuk tidak melihat ada kaitannya antara input yang mereka lakukan atau pekerjaan yang mereka lakukan dengan hasil yang akan mereka dapatkan tadi, karena memang cenderungnya lebih kepada keuntungan tadi. Kemudian kita lihat pada pusat laba. Nah, pusat laba ini yang nantinya akan melihat apakah input ini berkaitan dengan output. Jadi jika mereka nanti pada pusat laba ini menilai dari jumlah nilai produksi yang mereka keluarkan dengan keuntungan yang mereka dapatkan, ini semuanya berkaitan lurus. Jadi jika mereka jual sebanyak 10 produksi baju,
pada pusat laba melihat tentunya keuntungannya sekian gitu, dan ini berdasarkan kegiatan-kegiatan yang dihasilkan oleh pusat beban atau pusat pendapatan tadi. Nah, ini juga ada pusat investasi. Jadi Anda mahasiswa pada pusat investasi ini laba dihubungkan dengan modal yang digunakan. Jadi sejauh mana suatu perusahaan tersebut menginvestasikan atau menggelontorkan uang untuk inovasinya, ini akan berhubungan. Semakin mereka menginvestasikan hal-hal yang nantinya akan bersifat jangka panjang, tentunya akan semakin besarlah keuntungan atau mungkin hal yang akan mereka dapatkan jika mereka paling menginvestasikan kepada hal yang sudah ditentukan ini layak untuk sebagai proses inovasi dan sifatnya berjangka panjang untuk keuntungan perusahaan di masa yang akan datang. Nah, anak-anak mahasiswa, mungkin sekian pembelajaran kita pada hari ini. Setelah ini silahkan jangan lupa untuk dikerjakan kuis yang terdapat pada e-learning, dan juga nanti akan ada tugas yang diberikan kepada Ananda untuk menyelesaikan beberapa soal yang terdapat pada activity tugas. Itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Tetap sehat, tetap semangat, dan sampai jumpa pada pertemuan yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.